بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku semuanya, bertemu lagi dengan Bapak Guru. Hari ini kabar kalian gimana? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu Guru juga di sini alhamdulillah dalam keadaan sehat pula. Mudah-mudahan syukur kita kepada Allah hari ini menjadikan doa kita bersama sehingga kita bisa melewati masa-masa yang sulit di tengah badai corona dengan tetap sehat dan dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semuanya, kembali lagi bertemu dengan Pak Guru yang hari ini Pak Guru akan menyampaikan tentang review materi tarikh di semester 2 ini. Nah, sebelum masuk ke materi, Pak Guru mau tanya pada anak-anak, masih ingat tidak? Kemarin kita sudah belajar materi tarikh tentang apa saja? Tentang apa? Iya, tentang nabi-nabi. Ada 3 nabi yang sudah kita pelajari kemarin saat semester 2 dengan Bapak Ibu Guru. Apa saja itu? 1, materi apa? Nabi? Iya, Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua, Nabi siapa? Iya, betul, Nabi Idris. Lalu, yang ketiga, masih ingat tidak? Siapa? Iya, betul sekali, Nabi Nuh. Tentunya Pak Guru yakin, anak-anak semuanya pasti masih ingat tentang 3 Nabi itu. Cuman, sebagai pengetahuan buat kalian, sebentar lagi kita juga akan penilaian akhir tahun. Nah, supaya nanti hasilnya anak-anak saat penilaian akhir tahun bagus, Pak Guru akan mereview kembali supaya yang sudah ingat jadi tambah ingat dan supaya yang sudah agak lupa menjadi ingat kembali, sehingga saat kita mengerjakan penilaian akhir tahun, anak-anak semuanya bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Allahumma amin. Baik anak-anak, Pak Guru akan mulai review tarikh semester 2 untuk yang pertama, yaitu kisah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam. Pak Guru mau bercerita tentang Nabi Adam. Nabi Adam merupakan manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Tahu nggak anakku? Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari apa? Ya, betul, dari tanah. Jadi, dari makhluk-makhluk Allah yang diciptakan, salah satunya adalah manusia yang terbuat dari tanah. Allah langsung yang menciptakan Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tanah, kemudian beliau langsung ditempatkan di surganya Allah. Tapi, tahukah anakku, ternyata di surganya Allah, Nabi Adam berdoa karena merasa kesepian. Beliau berdoa kepada Allah untuk meminta seorang teman supaya bisa menemani di surga. Lalu Allah menciptakan pasangannya, yaitu siapa yo? Iya, betul sekali, Hawa. Jadi Adam dan Hawa tinggal berdua di surga. Kata Allah, Adam dan Hawa boleh melakukan apapun, memakan apa saja, meminum apa saja yang ada di surga. Semua kenikmatan yang ada di surga boleh dinikmati oleh mereka berdua, kecuali satu, kata Allah. Janganlah engkau dekati pohon dan memakan buahnya. Ayo anak-anak sudah tahu pastinya. Apa ya pohon itu? Iya, betul sekali nak, itulah pohon kuldi. Tapi nak, di tengah kebahagiaan Adam dan Hawa di dalam surga, ternyata ada makhluk Allah yang lain yang tidak suka dengan mereka. Siapa itu ya? Iya, betul sekali nak, dialah iblis. Iblis laknatullah, makhluk Allah yang diciptakan dari api. Kenapa iblis nggak suka? Ternyata iblis itu waktu disuruh sujud kepada Nabi Adam oleh Allah, iblis tidak mau. Iblis menganggap dirinya lebih baik daripada Adam. Kata iblis,
Hei, aku nggak mau sujud sama Adam. Aku ini dari api, sedangkan Adam cuma dari tanah. Aku lebih mulia daripada Adam, kata iblis dengan pongahnya, sombong. Karena kesombongan itulah, maka Allah marah, Allah murka kepada iblis, dan lalu memasukkan iblis ke dalam neraka jahanam. Nah, karena peristiwa tersebut, iblis lalu dendam kepada Nabi Adam. Sehingga iblis meminta kepada Allah, ya Allah, Adam yang telah membuatku masuk dalam neraka, maka aku mohon kepadamu ya Allah, izinkanlah aku untuk menggoda Nabi Adam dan anak keturunannya, supaya kalau yang tergoda padaku, dia bisa menemani aku di neraka. Ih, mengerikan ya anak ya. Ternyata dendam iblis itu benar. Lalu iblis menggoda Nabi Adam. Hei Adam, hei Hawa, kamu di surga boleh melakukan apa saja kan? Iya, betul, kata Adam dan Hawa. Iblis pun kembali berkata, engkau pernah nggak mencicipi buah itu? Buah kuldi namanya. Tidak pernah. Allah melarangku untuk memakan buah tersebut. Jangankan memakan, mendekati pun nggak boleh. Iblis lalu berpikir, aku akan gunakan segala cara supaya Adam dan Hawa makan buah itu, dan Allah pun marah kepada mereka. Iblis berkata kepada Adam dan Hawa, hei Adam, buah itu tahu nggak sih khasiatnya? Dan kenapa kok Allah melarangmu untuk memakan buah tersebut? Adam dan Hawa tentunya nggak tahu kan anak-anak. Lalu kata iblis menjelaskan, aku tahu rahasianya, aku sering naik ke langit, kata iblis dengan penuh dusta, berbohong. Buah itu membuat kita yang memakannya menjadi hidupnya kekal, abadi. Jadi siapapun yang nanti makan buah itu, maka dia nggak akan pernah bisa mati. Tuh, jadi Allah melarangmu memakan itu supaya kamu tidak kekal di sini, kamu bisa mati. Sekarang kamu coba makan buah itu, nanti hidupmu akan kekal sehingga kamu bisa tinggal di surga selama-lamanya, kata iblis. Lalu Adam dan Hawa pun khilaf, tergoda, akhirnya mendekati pohon tersebut, lalu mengambil buahnya dan mencicipi. Wah, nah seketika itu Allah pun kemudian marah, kemudian menegur Adam dan menyatakan, kau bersalah telah melanggar laranganku. Maka mulai sekarang aku usir kamu berdua dari surga, aku turunkan kamu ke dunia. Nah, karena melanggar larangan Allah, Nabi Adam dan Hawa pun menyesal sekali. Dan setiap saat, setiap waktu, tiap hari Nabi Adam dan Hawa beristighfar, mohon ampun pada Allah, mengakui kesalahannya dan membaca istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Demikian penyesalan Nabi Adam dan Hawa, terus sekali tiap hari, tiap waktu beristighfar, mohon ampun pada Allah. Sampai sekian lamanya mohon ampun, akhirnya Allah pun mengampuni Nabi Adam dan Hawa. Yang akhirnya ketika di dunia dengan ampunan Allah, maka mereka berdua pun dipertemukan kembali oleh Allah di sebuah bukit di padang pasir yang diberi nama Jabal Rahmah. Nah, anak-anakku, demikian untuk ringkasan kisah Nabi Adam. Lalu, apa saja sih keteladanan atau hal-hal baik yang kita bisa ambil dari kisah Nabi Adam tersebut? Paling tidak, anak-anak bisa mengambil 4 hal dari kisah Nabi Adam itu. Apa saja? Yang pertama, jikalau kita bersalah, maka kita harus berani mengakui kesalahan tersebut. Yang kedua, saat kita juga berbuat salah, maka tentunya kewajiban kita harus berani juga meminta maaf ataupun beristighfar kepada Allah. Lalu yang ketiga, jika
kita bersalah, sudah melakukan kesalahan, maka kita harus berjanji dalam hati supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian keteladanan yang keempat adalah apabila ternyata ada orang lain yang berbuat salah sama kita dan meminta maaf, maka kita harus secara ikhlas dan rela hati memaafkan kesalahan orang tersebut. Demikian untuk kisah Nabi Adam. Nah, untuk Nabi yang kedua, Nabi siapa tadi? Iya, Nabi Idris. Bagaimanakah kisahnya? Nabi Idris alaihissalam. Masih ingatkah anak-anakku? Nabi Idris adalah Nabi yang berapa? Kedua. Nah, beliau memiliki banyak sekali kepandaian. Salah satu hal yang luar biasa juga merupakan mukjizat dari Allah untuk Nabi Idris alaihissalam. Di zaman Nabi Idris merupakan Nabi yang sudah pandai membaca dan menulis. Bahkan tidak cuma pandai membaca dan menulis, Nabi Idris adalah Nabi yang sangat terampil, yang waktu itu merupakan satu-satunya orang yang pandai menunggang kuda. Padahal kuda di zaman Nabi Idris itu sangat liar sekali. Nah, beliau diberikan keistimewaan oleh Allah, sudah pandai bisa mengendarainya. Dan yang luar biasa lagi, Nabi Idris di zamannya adalah beliau sudah bisa menjahit pakaian, membuat pakaian dari kulit binatang maupun kulit tumbuhan. 3 keistimewaan Nabi Idris, Nabi kita yang kedua. Bahkan tidak hanya pandai, tapi Nabi Idris juga merupakan salah satu Nabi yang sangat tekun beribadah kepada Allah. Sampai-sampai dengan ketekunannya beribadah dan juga kepandaiannya, Nabi Idris diizinkan oleh Allah untuk melihat surga dan juga neraka. Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui kalau Nabi Idris nanti masuk ke dalam surga dan juga melihat neraka sendirian, Nabi Idris tidak akan mampu, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus satu malaikat untuk menemani Nabi Idris. Ada yang masih ingat tidak? Siapa namanya? Siapa? Malaikat Israel, malaikat maut. Maka kisah Nabi Idris ini dimulai adalah ketika malaikat Israel dan Nabi Idris jalan masuk ke dalam surga Allah, melihat surga Allah. Wah, begitu senang sekali Nabi Idris melihat yang sama sekali tidak ada dalam bayangannya. Wah, kenikmatan indah dipandang dan begitu menyejukkan di hati. Tapi ketika Nabi Idris dan malaikat Israel melihat menengok ke neraka, Nabi Idris itu merasa ngeri sekali, takut, jangankan melihat berlama-lama, lalu mendekati saja. Nabi Idris sudah tidak kuat sehingga kepingin segera meninggalkan neraka tersebut. Berbeda ketika Nabi Idris masuk di surganya Allah. Sampai-sampai dengan kecerdasan Nabi Idris, sebenarnya Nabi Idris tidak mau keluar dari surga. Maka ketika waktu berkunjung ke surga sudah habis, malaikat Israel pun kemudian mengajak Nabi Idris keluar dari surga. Tapi karena kepandaian Nabi Idris, ada saja akal Nabi Idris supaya bisa tetap di surga. Ketika Israel mengajak, "Hei Idris, mari kita keluar." Kemudian Nabi Idris berpikir, "Wah, sebenarnya aku masih ingin di sini. Udahlah, tapi waktunya sudah habis. Aku punya strategi. Aku tinggal terompahku satu di bawah pohon. Terompah itu sendal. Sendalnya Nabi Idris tinggal satu di bawah pohon di surga." Kemudian Nabi Idris pun dengan berat hati keluar dari surga bersama malaikat Israel. Nah, ketika sudah keluar di surga, sampai keluar di surga, Nabi Idris berkata kepada Israel, "Hai malaikat, maaf, izinkan aku untuk kembali masuk ke surga." Loh, kenapa Idris? Kamu kan tadi sudah masuk ke sana. Sekarang kita harus kembali lagi ke dunia. Maaf, sendalku ketinggalan satu nih. Aku masih ingat
ada di bawah pohon tadi, izinkan aku untuk memasuki untuk mengambil sendalku. Akhirnya malaikat Israel itu pun izin pada Allah supaya Nabi Idris bisa kembali masuk ke surga. Akhirnya ketika sudah diizinkan, Nabi Idris pun masuk dalam surga. Nah, malaikat Israel menunggu lama sekali di luar, sampai akhirnya Allah pun mengutus supaya malaikat Israel masuk untuk menjemput Nabi Idris. Nah, ketika sudah berada di dalam maka dia pun jadi, Idris, ayo segera kita keluar. Maaf malaikat, aku mau di sini saja. Aku nggak mau keluar dari surga. Loh, kenapa waktumu sudah habis? Kamu kan sudah diizinkan tadi untuk melihat surga. Apakah aku salah untuk berada tetap di surga? Aku kan selalu bertaat beribadah kepada Allah, dan Allah sudah menjanjikan orang-orang yang taat kepada Allah, maka surgalah balasannya. Wah, anak-anakku, ternyata Nabi Idris benar-benar cerdas, dan doa Nabi Idris kepada Allah supaya tetap diizinkan tinggal di surga akhirnya pun dikabulkan oleh Allah. Anak-anak sekalian, cerita dari Nabi Idris tadi, kisah dari Nabi Idris tadi, tentunya banyak keteladanan yang bisa kita ambil. Apa saja itu? Paling tidak juga kita sebutkan 4 keteladanan dari kisah Nabi Idris alaihissalam. Yang pertama, kita harus meneladani kepandaian Nabi Idris, sehingga yang pertama kita harus rajin belajar. Yang kedua, juga kita juga harus meneladani ketekunan Nabi Idris. Jadi keteladanan yang kedua, kita harus rajin beribadah kepada Allah. Nah, yang ketiga, sebagai manusia yang taat kepada Allah, maka setelah rajin belajar dan beribadah, keteladanan yang ketiga, kita harus pantang menyerah. Tidak boleh berputus asa jika menemui hal-hal yang sulit, termasuk kesulitan saat mengerjakan soal atau pelajaran. Kita kerjakan sebisa mungkin. Nah, yang keempat, sebagai seorang manusia, kita meneladani bagaimana Nabi Idris terampil, bisa membangun kuda, bisa menjahit pakaian. Maka keteladanan yang keempat, kita juga harus menjadi pribadi yang kuat dan memiliki keterampilan. Demikian kisah Nabi Idris. Masuklah kita ke Nabi yang ketiga yang sudah kita pelajari kemarin semester 2. Nabi siapa? Iya, Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Nah, anak-anakku, pengetahuan kalian bahwasanya ternyata Nabi Nuh itu termasuk salah satu nabi ataupun rasul yang mendapat julukan Ulul Azmi. Apa itu Ulul Azmi? Rasul Ulul Azmi adalah diberikan julukan bagi nabi atau rasul yang memiliki ketabahan dan kesabaran yang luar biasa, melebihi nabi-nabi yang lain. Jangan manusia biasa, Nabi Rasul Ulul Azmi ini ternyata melebihi nabi dan rasul yang lain terhadap ujian dari Allah SWT. Jadi banyaknya cobaan dan ujian yang bertubi-tubi disikapi oleh para nabi dan rasul Ulul Azmi ini dengan kesabaran dan ketaatan pada Allah. Salah satunya adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nah, apa saja sih ujian dari Allah yang diterima oleh Nabi Nuh? Anak-anakku semuanya yang Pak Guru cintai, ternyata Nabi Nuh ini yang pertama diuji kesabarannya oleh Allah. Kesabaran ketika harus mengajak kaumnya yang membangkang, tidak mau menyembah Allah tapi malah menyembah berhala. Apakah terus kaumnya pada mau? Tidak, anak-anakku. Sekian lama Nabi Nuh mengajak, setiap waktu, setiap saat, bahkan sampai bertahun-tahun, puluhan tahun Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk menyembah pada Allah. Ternyata anakku, yang mengikuti ajakan Nabi Nuh cuma sedikit. Di antara mereka lebih banyak yang tetap menolak ajaran Nabi Nuh, menyembah berhala. Mereka tetap menolak untuk menyembah Allah. Ujian Allah yang pertama. Tapi Nabi Nuh tetap sabar. Yang kedua, Nabi Nuh juga memiliki keluarga yang ternyata tidak taat pada Allah dan mengabaikan himbauan ajakan Nabi Nuh. Siapa itu? Yaitu istri Nabi Nuh sendiri dan juga anaknya yang bernama Kan'an.
Nah, yang ketiga, Nabi Nuh juga mendapatkan ujian dari Allah SWT berupa diolok-olok oleh kaum kafir Quraisy, kaumnya. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena tadi rasa sombong dan penolakan yang ada dari diri kaum kafir Quraisy. Tidak hanya 1-2 hari, bahkan bertahun-tahun. Tapi Nabi Nuh tetap saja dengan sabar tetap mengajak mereka untuk menyembah Allah. Dan yang keempat, Nabi Nuh juga mendapatkan ujian dari Allah berupa banjir bandang yang besar. Tidak cuma 1-2 hari, bahkan sampai berbulan-bulan. Sampai Allah memberikan mukjizat pada Nabi Nuh berupa suruh membuat kapal besar yang diperintahkan oleh Allah membuatnya di atas bukit, di tengah padang pasir. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana kaum kafir Quraisy tambah mengolok-olok Nabi Nuh kan? Tapi karena itu sudah perintah dari Allah, wahyu Allah, maka Nabi Nuh pun tetap menjalankannya. Sehingga ketika Allah memberikan azab kepada kafir Quraisy berupa banjir bandang itu, Nabi Nuh dan kaumnya yang sedikit itu selamat. Nah, anak-anakku, keteladanan apa yang bisa kita ambil dari kisah Nabi tersebut? Yaitu paling tidak ada 4 lagi. Yang pertama adalah kita harus bersabar atas apa ujian yang menimpa kita. Yang kedua, tentunya kita harus taat dan patuh kepada Allah, patuh kepada orang tua dan juga guru. Yang ketiga, anak-anakku, apabila nanti kita mendapatkan sikap yang kurang menyenangkan dari orang lain, tentunya kita nggak perlu membalasnya dengan berlebihan. Kita doakan saja supaya orang lain atau siapapun yang mengajak-ajak kita, dia diberikan kesadaran oleh Allah. Dan yang keempat, apapun peristiwa buruk yang menurut kita itu musibah ataupun ujian, kita harus menerimanya dengan ikhlas. Dan pasti Allah akan menggantinya dengan balasan kebaikan yang berlipat. Demikian untuk kisah Nabi yang ketiga. Nah, anak-anakku, review tarikh hari ini sudah selesai. Sampailah saatnya anak-anak Pak Guru kasih tugas. Tugas anak-anak cukup ada 2. Yang pertama, anak-anak Pak Guru minta tuliskan apa sih cita-citamu ketika kamu nanti kelak dewasa. Tugas yang kedua, Pak Guru minta anak-anak menuliskan bagaimana cara kalian nanti supaya cita-cita tersebut bisa tercapai. Silahkan tulis di buku tarikh, kemudian nanti sampaikan kepada orang tuamu supaya nanti orang tuamu bisa memberikan nasihat, masukan atas cita-cita dan cara kalian untuk bisa mewujudkannya. Demikian review dari Pak Guru hari ini. Terima kasih sudah mengikuti dengan sikap yang baik. Mudah-mudahan kalian tetap diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.